Halo semuanya, aku Atis Fajriza, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakalan bahas soal-soal tes karakteristik pribadi yang pastinya mirip banget dengan soal aslinya. Ya, jadi sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Atis Fajriza dan bisa cpns.com. Oke guys, jadi menurut Permenpan RB tahun 2023, indikator ataupun kisi-kisi dari soal tes karakteristik pribadi itu ada 6, ya. Ini sama seperti soal ataupun kisi-kisi di tahun 2021. Yang pertama ada pelayanan publik, kemudian yang kedua ada jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Oke guys, buat kalian yang cari bimbel persiapan SKD CPNS 2023, langsung aja daftar di www.bisacpns.com. Ya, di sini ada kelas sebanyak 21 sesi, kemudian ada paket tryout rekaman Zoom tiap sesi. Materinya juga pasti udah yang terupdate, akses penuh selama 1 tahun, kemudian mini quiz interaktif di Telegram dan teman-teman bisa konsul sepuasnya bersama mentor-mentor yang ada di bisacpns.com. Harganya itu udah sangat terjangkau ya. 199.000 aja udah dapat 21 kelas dan semua fasilitas ini ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa pakai kode promo ATIS bisa 56 untuk mendapatkan potongan harga sebanyak Rp20.000. Nah, untuk definisi per masing-masing indikator udah aku cantumin semua di sini. Kalian tinggal capture aja dan baca-baca aja ya guys. Jadi ini tuh udah sesuai dengan Permenpan RB tahun 2023. Selain keenam indikator tadi, soal-soal TKP juga merujuk kepada fungsi aparatur sipil negara nih ya guys ya. Jadi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Ini udah sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Oke guys, jadi sebelum kita bahas soal-soal TKP yang pastinya keren banget ya, kita harus tahu dulu tips dan trik menjawab soal tes karakteristik pribadi. Karena jawaban dari soal-soal tes karakteristik pribadi ini tuh mirip-mirip ya dan semuanya itu bagus. Jadi kita itu harus tahu trik cara menjawab soal-soalnya. Nah, yang pertama kita itu harus menentukan ya, ini wajib ya, teman-teman harus tentukan dulu subjeknya itu siapa. Jadi kan sering tuh kita, apakah kita itu sebagai pimpinan, ya kan? Pasti tuh sering tuh, atau sebagai security, atau mungkin teman-teman ditugaskan sebagai penyuluh dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Teman-teman mengetahui subjeknya itu ya, supaya teman-teman bisa mencari jawaban yang sesuai dengan tugas dan fungsi teman-teman. Jadi jangan sampai mengambil tupoksi orang lain. Misalnya nih, Anda ditugaskan menjadi security, tapi di dalam jawaban ada kata-kata saya akan mengubah kebijakan. Nah, itu kan tugasnya pimpinan ya, sehingga tidak boleh dipilih untuk tugas si security ya. Jadi ini tuh wajib kali teman-teman tahu di awal pembahasan soal. Kemudian yang kedua, kita harus tentukan dulu masalahnya itu apa ya. Jadi untuk apa kita tahu masalahnya supaya kita mengetahui solusi yang harus ditawarkan untuk pemecahan masalah ini. Nah, misalnya nih ada dilema antara harus memilih pekerjaan atau keluarga. Kemudian harus memilih antara pelayanan masyarakat dengan instansi. Nah, jadi dengan mengetahui masalah ini kita bisa tahu bagaimana solusinya. Kemudian yang ketiga itu indikatornya itu apa ya teman-teman ya. Jadi setelah subjek dan masalah, indikator ini sangat perlu ya. Indikator itu yang 6 tadi teman-teman. Ada yang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, anti radikalisme, dan yang lain-lain. Nah, untuk apa kita tahu indikatornya? Supaya kita juga bisa memilih jawaban yang sesuai dengan indikator-indikatornya. Nah, setelah kita tentukan yang ketiga tadi, selanjutnya adalah kita harus menentukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, jawaban yang seperti apa yang harus kita pilih? Yang pertama harus win-win solution. Nah, win-win solution ini artinya dapat mengakomodir keduanya. Dapat mengakomodir kedua jawabannya.
kedua masalah ya. Contohnya nih kita dihadapkan pada dilema antara pekerjaan ataupun dengan masalah keluarga, maka pilihlah jawaban yang dapat mengakomodir keduanya dan pastinya minim resiko ya, minim minim resiko dan lebih maksimal keuntungannya. Oke ya. Kemudian pilih jawaban yang menunjukkan aksi nyata. Contohnya nih, misalnya dapat jawaban yang pertama, saya akan mempertimbangkannya. Kemudian yang kedua, saya akan segera mempelajari. Nah, kalau dilihat dari aksi berarti kan lebih nyata aksi yang saya akan segera mempelajarinya. Jadi, hindari kata-kata ataupun jawaban yang netral ataupun terkesan tidak peduli. Kemudian yang ketiga itu sesuai urgensi. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu dilema, maka cari jawaban yang memang sesuai dengan urgensinya. Urgensinya itu lebih kemana gitu ya. Kemudian yang keempat itu realistis. Nah, realistis ini berarti tidak muluk-muluk ya. Jadi kalau walaupun kita ditanyain tentang inovasi ataupun ide dan solusi, kita harus tetap memberikan yang terbaik tapi jangan muluk-muluk, harus tetap realistis. Nah, kemudian yang kelima, pilih jawaban yang paling kreatif dan inovatif. Ini juga sesuai ya dengan indikator dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau misalnya ditanyain apa yang akan Anda lakukan, nah pilih jawaban yang paling out of the box, memberikan jangka waktu yang panjang dan juga efektif menyelesaikan permasalahan yang ada di soal tersebut. Untuk soal tes karakteristik pribadi ini, jumlah soalnya itu ada 45 ya. Passing grade-nya itu adalah 166 dan paling tertinggi itu adalah 225. Kemudian rentang poin dari soal tes karakteristik pribadi ini adalah 1 sampai 5 ya. Jadi tidak ada jawaban yang salah, teman-teman. Kalau misalnya nanti udah habis waktu, nggak sempat baca lagi, nggak apa-apa. Jangan dikosongin, langsung aja isi. Pokoknya jangan pernah dikosongin ya. Kemudian waktu. Nah, waktu pengerjaan ini adalah 100 menit untuk 110 soal. Ini bukan cuma TKP ya, tapi udah dengan TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, kalau misalnya dibagi nih ya, kita itu cuma punya waktu sekitar 54 detik per soal. Sehingga teman-teman memang harus sering-sering latihan, membaca cepat, dan juga latihan soal supaya lebih terbiasa. Langsung aja soal yang pertama, saat ini Anda baru dimutasi ke kota lain di instansi tempat Anda bekerja. Kebetulan Anda ditunjuk sebagai koordinator dalam event peresmian yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Sebenarnya Anda sudah cukup berpengalaman untuk menghandle dan memanage persiapan event yang serupa. Yang akan Anda lakukan bersama anggota tim lain adalah, nah di sini kita lihat ya, subjeknya itu sebagai koordinator ya, yang berarti kita itu sebagai ketua tim. Nah, kemudian setelah menentukan subjek, ya, subjek masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah kita harus menghandle ya sebuah event yang sebelumnya itu kita sudah cukup berpengalaman. Nah, apa yang harus kita lakukan bersama anggota tim? Nah, di sini kita setelah menentukan subjek dan masalah, kita tentukan lagi indikatornya. Nah, kalau dilihat-lihat dari ciri-ciri soalnya, ada kata-kata sebagai koordinator, kemudian ada kata-kata anggota tim, maka indikator dari soal ini adalah jejaring kerja. Ya, aku tulis JK, ini jejaring kerja. Nah, kalau kita tahu ini soal jejaring kerja, maka pilih jawaban yang menunjukkan kita itu mampu bekerja sama. Ya, aku tulis ya, bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, berdiskusi, pokoknya menunjukkan bahwasanya kita mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya. Kalau kita lihat jawaban yang A, menerima gagasan baru yang sesuai dengan kultur masyarakat tempat Anda bekerja saat ini. Nah, menerima gagasan baru berarti kita itu mampu menerima pendapat ya dari orang-orang yang tempat kita bekerja saat ini. Nah, ini bagus ya, kita keep aja dulu. Kemudian yang B, menjalankan pelaksanaan event sesuai dengan rencana Anda sebagai koordinator. Nah, di sini cuma dibilang rencana kita sesuai koordinator. Kita tidak melibatkan orang lain ya, sehingga jawaban yang B ini kurang. Kemudian yang C, menyaring masukan, pendapat, dan gagasan dari anggota lain. Kemudian mengaplikasikannya yang dianggap sesuai. Nah, di sini kita sudah melibatkan anggota lain ya dengan menyaring masukan, pendapat, dan gagasan. Nah, sehingga ini
bagus ya, kita keep. Kemudian yang D, memerintahkan anggota lain yang mempersiapkan karena masih baru di wilayah tersebut dan belum terbiasa dengan situasi di sana. Nah, di sini kita cuma memerintahkan anggota lain ya, sehingga sosok dari ataupun tupoksi dari pimpinan itu kurang dapat nih ya. Kemudian di sini kita juga disebutkan belum terbiasa sehingga menunjukkan bahwasannya kita tidak mampu beradaptasi sehingga ini juga kurang. Kemudian yang E, membiarkan anggota lain yang mempersiapkan event tersebut karena memang tugas koordinator mengamati jalannya acara. Nah, ini juga berarti dia itu cuma menyerahkan kepada anggota tanpa mau turun tangan ya. Jadi yang udah kita keep itu kan ada yang C dan ada yang A. Sehingga kalau kita lihat jawaban C dan A itu lebih lengkap dan lebih bagus yang C ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang C itu dapat 5 dan yang A ini dapat poin 4. Soal yang kedua, Satria Simanjuntak adalah seorang bersuku Batak yang dikenal dengan suaranya yang lantang. Karena tuntutan pekerjaan, Satria Simanjuntak baru dipindah tugaskan dari kota Medan ke kota Solo, di mana kantor barunya kebanyakan teman kerja dengan tutur kata bahasanya yang lembut. Di lingkungan kerjanya yang baru, sebaiknya Satria, nah subjeknya ini Satria adalah sebagai karyawan ya. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya itu adalah dia itu dipindah tugaskan ya dari kantor lama ke kantor baru yang mana kantor barunya sekarang teman-teman kerjanya itu berbahasa lembut gitu ya, ngomongnya lembut. Sedangkan sebelumnya dia ini suaranya lantang. Nah, apa yang harus dilakukan Satria di lingkungan kerjanya yang baru? Kalau kita lihat dari ciri-ciri soalnya, maka indikator dari soal ini adalah sosial budaya ya, karena adanya perbedaan, kemudian pindah tugas dan segala macam. Nah, kalau teman-teman sudah tahu indikatornya ini adalah sosial budaya, maka pilih jawaban yang menunjukkan kita itu antusias ya. Antusias untuk belajar dan beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, itulah makanya dari awal aku bilang teman-teman harus tahu subjek, masalah, dan juga indikator. Karena sangat membantu teman-teman untuk memilih jawaban. Nah, yang kita lihat jawaban yang A, mendekatkan diri dengan teman kerja yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. Nah, kalau kita lihat awalnya ini bagus ya, mendekatkan diri dengan teman kerja. Kalau sampai sini tuh masih bagus. Tiba-tiba kalau udah ditambah nih yang lebih sesuai dengan kepribadiannya, berarti dia itu mengkotak-kotakkan ya, dia cuma dekat sama orang-orang yang sesuai dengan dia aja sehingga tidak mampu berbaur ya. Jadi ini tidak bagus. Kemudian yang B, berusaha banyak diam karena kepribadiannya sangat berbeda dengan lingkungan yang baru. Nah, ini juga kurang karena dia itu artinya tidak bisa beradaptasi ya, tidak mampu belajar. Kemudian yang C, menunjukkan identitas sukunya dalam lingkungan kerjanya yang baru untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, sekilas ini bagus ya, menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, tapi kalau dikaitkan dengan konteks soal yang di atas, maka ini menunjukkan dia mempertahankan identitas sukunya. Dia itu tidak mau mencoba belajar dan beradaptasi sehingga jawaban yang C ini kurang. Kemudian yang B, tetap menjaga integritas. Nah, integritas ini udah bagus dengan mempertahankan kebiasaan suaranya yang keras. Nah, mempertahankan kebiasaan suaranya yang keras berarti dia itu tidak mampu beradaptasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya, belajar berbicara lembut seperti teman-teman sekantornya. Nah, jawaban yang E ini mendapatkan poin tertinggi yaitu poin 5. Kemudian yang A dapat poin 4, yang dapat poin 3 itu adalah yang B, dan yang C itu dapat 2, dan yang D itu dapat poin 1. Nah, gimana? Gampang kan soal tes karakteristik pribadi? Soal yang ketiga, Anda bekerja di salah satu kementerian ESDM sebagai staf humas untuk mengembangkan salah satu program kerja yang telah disusun, yaitu pembagian rice cooker gratis. Anda bertugas untuk mempublikasikannya kepada masyarakat. Namun, dalam rangka perombakan kabinet atau reshuffle menteri, maka terjadi perubahan atasan di tempat Anda bekerja. Atasan Anda yang baru meminta untuk mengubah beberapa konsep program kerja tersebut agar lebih efisien.
Sedangkan tim Anda sudah terlanjur mempublikasikannya kepada masyarakat. Sikap Anda sebagai tim humas adalah oke, jadi di sini kita sebagai staf humas ya untuk subjeknya. Nah, kemudian masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah perombakan kabinet sehingga program kerja yang sudah kita publikasikan kepada masyarakat harus diubah ya. Kemudian disebutkan di soal konsep program kerja ini diubah agar lebih efisien ya, sehingga bagus ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai tim humas? Nah, untuk indikatornya apa? Kalau kita lihat dari ciri-ciri soalnya, ini menunjukkan bahwasanya indikatornya adalah jejaring kerja. Nah, jejaring kerja tunjukkan jawaban kita itu mampu berkolaborasi dan bekerja sama antar tim. Nah, kalau kita lihat dari jawaban yang A menjelaskan kepada atasan bahwa program kerja tersebut sudah dipublikasikan kepada masyarakat sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan perubahan konsep secara mendadak. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya kita tidak menerima konsep program kerja tersebut ya. Kita kayak negosiasi gitu. Jadi sehingga tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian yang B, melakukan diskusi internal oleh tim humas agar dapat menyampaikan perubahan konsep program kerja karena perubahan ini dilakukan demi kelancaran jalannya program. Nah, di sini diskusi internal, oke, berarti ini udah menunjukkan indikator dari jejaring kerja, kita keep aja dulu. Kemudian yang C, meminta salah satu rekan Anda untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa program kerja tersebut sudah terlanjur dipublikasikan sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan perubahan konsep secara mendadak. Nah, ini juga enggak ya, berarti dia itu menolak adanya perubahan ya. Kemudian yang D, menolak dengan tegas keinginan pimpinan. Nah, ini juga nggak boleh ya teman-teman ya. Kenapa? Karena perubahan ataupun uh, anjuran dari pimpinan ini disebutkan di soal ini agar lebih efisien ya. Kecuali memang disebutkan adanya perubahan konsep program kerja yang melawan aturan atau norma itu baru boleh teman-teman menjawab menolak dengan tegas sehingga tidak dibiarkan ya, sehingga tidak dibenarkan untuk menolak ya aturan ataupun anjuran dari pimpinan. Nah, kemudian yang E, melakukan diskusi secara keseluruhan. Nah, diskusi secara keseluruhan oleh tim-tim yang lainnya terkait perubahan konsep kerja karena tim humas sudah terlanjur mempublikasikan rangkaian acaranya kepada masyarakat. Nah, ini juga bagus ya. Kalau kita lihat yang sudah kita keep itu adalah yang E dan yang B. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari soalnya, ini kan masalahnya sudah besar ya. Sudah merambat ke masyarakat ya, bukan masalah yang cuma antar tim atau antar personal saja sehingga tidak lagi diperlukan diskusi internal, melainkan sudah harus dilakukan diskusi secara keseluruhan sehingga dapat dihasilkan sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik setelah melakukan diskusi secara keseluruhan oleh tim-tim yang lainnya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. E dapat poin 5. Kalau yang B tadi dapat poin 4, kemudian C dapat poin 3, A dapat poin 2, dan D dapat poin 1. Soal yang keempat, mulai bulan depan instansi saya mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa, dengan program teknologi baru yang belum Anda pahami. Perubahan ini terjadi karena adanya pimpinan baru dari luar kota, padahal selama 7 tahun saya bekerja, seluruh laporan dibuat dalam bentuk manual. Yang harus saya lakukan adalah, nah kalau dari subjeknya ini berarti kita adalah karyawan biasa ya. Kemudian masalahnya itu adalah kita itu harus membuat laporan itu dalam bentuk grafik dan analisa yang mana sebelumnya kita cuma pernah buat itu dalam bentuk manual. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri soalnya, indikatornya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi serta sosbud ya, tapi lebih condong ke teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau dapat soal teknologi informasi dan komunikasi, tunjukkan bahwasanya kita itu antusias ya, antusias untuk mempelajari
teknologi baru. Ya, tunjukkan bahwasanya kita itu mampu dan mau menguasai teknologi yang terbaru. Nah, kalau kita lihat yang A, membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami. Nah, berarti kalau misalnya ada kata-kata yang penting bisa dipahami, berarti ini tidak maksimal ya teman-teman ya, jadi kurang. Kemudian yang B, membuat laporan dalam bentuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak mau mempelajari teknologi yang terbaru. Yang C, meminta bantuan teman untuk mengajari saya. Nah, ada kata-kata mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. Nah, ini benar ya, karena kita itu berarti mau mempelajari program teknologi baru. Kemudian yang D, meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. Nah, berarti kita minta teman kita yang membuat laporan ya, sehingga kitanya itu nggak ada ikut andil dalam pembuatan program ini. Jadi yang D ini kurang. Kemudian yang E, membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya ke dalam program yang baru. Nah, di sini kita tuh kayak kerja dua kali ya. Kita itu udah buat program, kemudian kita minta bantu teman lagi untuk mengalihkannya ke program baru. Sedangkan kita sendiri tuh nggak mempelajarinya, sehingga kita juga tidak bisa menguasai teknologi yang terbaru. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Yang C dapat poin 5. Soal yang kelima, ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat tinggal Anda, kakek Anda yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi pada saat pencoblosan kakek dirawat di rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini subjek kita sebagai masyarakat biasa, kemudian masalahnya itu adalah kakek kita sakit, padahal saat itu beliau mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jika kita berada dalam situasi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah melaporkan keadaan kakek kita itu kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, pihak yang bertanggung jawab itu siapa? Yaitu adalah panitia, ya kan? Kita laporin dulu keadaan kakek kita kepada panitia. Nah, kemudian untuk kedepannya ataupun untuk langkah selanjutnya itu yang bisa menentukan adalah dari pihak panitia ya. Jadi kita itu nggak punya hak untuk menentukan langkah selanjutnya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman ya. Melaporkan kepada kakek Melaporkan keadaan kakek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Nah, ini mendapatkan poin 5. Nah, selain itu, poin 4 itu jatuh ke jawaban yang A, kemudian C dapat poin 3, D dapat poin 2, dan E dapat poin 1. Membiarkan hak suara kakek itu hangus. Jadi ini tidak boleh ya teman-teman. Soal yang keenam, Anda dipindah tugaskan menjadi salah satu kepala seksi di salah satu daerah yang berbeda kebudayaan dan kepercayaan dengan Anda. Di tempat kerja Anda sendiri tidak ada fasilitas ibadah yang memadai untuk muslim. Dan hal ini juga sudah sering dikeluhkan oleh beberapa staf muslim. Sikap Anda adalah, nah di sini subjeknya kita sebagai kepala seksi ya teman-teman ya. Jadi masalahnya itu apa? Masalahnya adalah tidak ada fasilitas ibadah yang memadai untuk muslim dan ini juga sudah sering dikeluhkan. Nah, sehingga berarti masalah ini adalah masalah yang harus segera ditangani karena sudah mengganggu para staf muslim di instansi tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai kepala seksi ya? Kalau kita lihat jawaban yang A, membuat sebuah tempat yang digunakan untuk beribadah. Nah, ini kurang ya teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh bukan tugas ataupun wewenang dari kepala seksi. Nah, kecuali disebutkan teman-teman itu menjadi owner ataupun direktur ya. Sedangkan Anda itu cuma sebagai kepala seksi sehingga ini tidak bisa dilakukan. Kemudian yang B, mendiskusikan dengan jajaran pimpinan untuk dicarikan solusinya. Nah, ini bagus ya. Ini sesuai dengan topoksi kita. Kemudian ini juga udah melibatkan pimpinan yang lain dan juga kita udah berusaha untuk mencarikan solusinya. Kemudian yang C, menerima keadaan tersebut karena menyadari bahwa Anda berada di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya non-muslim. Nah, ini terkesan
pasrah ya dan tidak mau berinisiatif untuk memberikan solusi sehingga ini kurang. Kemudian yang D, bersifat toleran dan melakukan ibadah di ruangan agar tidak mengganggu rekan atau staf yang lain. Nah, ini bagus, udah bersifat toleran dan juga melakukan ibadah di ruangan. Nah ini bagus, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang B, masih bagus lagi yang B. Ya, kemudian yang E, melaksanakan ibadah di luar kantor saat jam istirahat. Nah, ini bagus juga, tapi tidak menjawab masalah yang ada di soal tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Yang B itu dapat 5, kemudian yang D dapat 4, yang C dapat 3, E dapat 2 dan A dapat poin 1. Yang ketujuh, pimpinan menugaskan Anda untuk menjadi ketua tim dan membentuk sebuah kelompok yang akan mengerjakan proyek besar dalam waktu singkat. Atasan mempercayai Anda karena Anda satu-satunya lulusan Magister Teknik Sipil. Setelah memilih anggota kelompok dan mempelajari proyek tersebut, Anda merasa ini akan membutuhkan waktu yang lama. Namun pimpinan tetap meminta agar tugas ini selesai tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kita subjeknya adalah sebagai ketua tim, kemudian masalahnya itu adalah kita itu dipercayai untuk menyelesaikan sebuah proyek besar dan setelah Anda lihat-lihat rupanya proyek ini membutuhkan waktu yang lama. Namun pimpinan juga tetap meminta agar tugas ini selesai tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini indikatornya adalah jejaring kerja ya. Ada ketua tim, ada anggota tim, kemudian ada pemberian tugas ya. Nah, jadi jika ada indikatornya jejaring kerja, maka pilih jawaban yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik ya, sehingga hindari jawaban yang menunjukkan kita negosiasi waktu. Karena di sini sudah jelas-jelas di soal disebutkan pimpinan minta tugas ini selesai dengan tepat waktu. Oke, kita lihat jawaban yang A, merancang sebuah alat untuk mempercepat proyek ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat ini terlihat jawaban yang sangat inovatif. Tapi kalau misalnya kita lihat dari soalnya ya, ini kan membutuhkan waktu yang cepat sehingga membuat sebuah alat ini tidak efektif ya teman-teman karena akan membutuhkan waktu yang banyak sehingga jawaban yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, mencari bukti pendukung lainnya seperti penelitian agar pimpinan percaya bahwa proyek ini akan berlangsung lama. Nah, ini juga berarti kita mau negosiasi waktu, perpanjangan deadline ya sehingga ini kurang. Kemudian yang C, memilih beberapa anggota tim yang paling cerdas untuk mempercepat penyelesaian proyek ini. Nah, sebenarnya ini terlihat bagus, namun kalau dari segi jejaring kerja, berarti kita itu tidak bisa memanfaatkan ataupun tidak bisa membagi tugas ini dengan adil ya, ataupun tidak bisa memberdayakan anggota kita yang lain ya, cuma memilih beberapa anggota tim yang paling cerdas. Kemudian yang D, melakukan pertemuan singkat untuk menyusun strategi bersama anggota tim. Nah, di sini ada kata-kata melakukan pertemuan singkat, kemudian menyusun strategi. Nah, strategi ini kan banyak ya, sehingga dia ini udah mewakili seluruh cara untuk mempercepat program ini, sehingga jawaban yang D ini bagus ya. Kemudian yang E, menambah jumlah anggota karena Anda yakin semakin banyak anggota tim maka akan cepat selesai proyek ini. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Anda sudah membentuk sebuah kelompok ya. Nah, di sini sudah disebutkan kita udah membuat sebuah kelompok. Nah, kalau jawabannya itu menambah jumlah anggota lagi, berarti yang kita buat kelompok sebelumnya ini tidak bisa dimanfaatkan dengan efektif ya teman-teman ya. Jadi, jawaban yang E ini kurang. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, dapat poin 5. Untuk poin keempat itu di jawaban yang C, kemudian E dapat poin 3, A dapat poin 2, dan B dapat poin 1. Soal yang ke-8. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan.
Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan, dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Melihat kondisi seperti ini, maka sikap Anda adalah, oke, jadi di sini subjeknya kita sebagai calon pelamar ya. Kemudian masalahnya itu adalah ketika kita buru-buru nih mengikuti rekrutmen, kemudian ternyata di jalan ada kecelakaan ya, karena kita pun tahu kecelakaan itu karena adanya kerumunan orang. Nah, dan di sini disebutkan kita harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Nah, jadi di sini kita dihadapkan pada suatu dilema ya teman-teman ya. Apakah kita itu langsung melanjutkan seleksi ataupun kita harus menolong orang dengan kecelakaan ini. Nah, kalau kita lihat jawabannya, yang A tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Nah, balik lagi ke konsep awal yang kita bahas tadi, kita pilih jawaban yang sesuai dengan urgensi. Nah, kalau kita lihat yang mana nih yang lebih mendesak dan lebih darurat? Apakah yang rekrutmen atau yang kecelakaan? Kalau kita lihat yang kecelakaan ini ada kerumunan orang ya. Berarti otomatis uh, orang yang kecelakaan ini sudah ada yang menolong. Ya, kecuali disebutkan tidak ada yang melihat, cuma kita yang menemukan. Nah, jadi urgensinya itu berarti lebih ke yang rekrutmen. Nah, sehingga kita harus memilih jawaban yang mendahulukan rekrutmen tersebut. Nah, kalau kita lihat yang A tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Oke, bagus. Kemudian yang B mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Nah, hindari kata-kata negatif ya, yaitu ada kata-kata mengabaikan, sehingga jawabannya kurang tepat. Kemudian yang C mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini ngapain ya? Kita urgensinya itu lebih ke proses rekrutmen. Kalau kita kejar pelaku tabrak larinya, nanti kita udah nggak sempat lagi nih ikut seleksi. Kemudian yang D, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Oke, ini bagus. Kemudian yang E, menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Nah, ini um, bisa dibilang kita itu berempati, tapi kalau dilihat dari urgensinya ya, udah ada orang-orang yang menolong. Jadi kita harus tetap mengutamakan rekrutmen ini. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Yang A dapat poin 5, kemudian yang D dapat poin 4, yang B dapat poin 3, E dapat poin 2, dan C dapat poin 1. Oke guys, jadi sekian tips dan trik menjawab soal tes karakteristik pribadi dan kita udah latihan 8 soal tes karakteristik pribadi. Jadi berapa total nilai teman-teman? Langsung aja di komen di bawah ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Atis Fajriza dan bisacpns.com. Sekian tuh video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.